Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami ada Febiani Nur Hafifah, Fairudin Buntar Swandi, Alfi Fajar Drianta, dan Tintin Asia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Total Station dan menu-menu yang ada di Total Station. Untuk yang di sebelah kiri layar itu ada Total Station jenis GM55, sedangkan di sebelah kanan itu ada jenis GTS 535N. Nah, untuk saya di sini akan menjelaskan yang sebelah kiri dulu, yang dimana itu jenis Total Station Topcan GM55. Di sini tuh terdapat menu on off di sini, dan untuk koordinat di sini, dan di sini tuh ada HD, VD, dan SD, dan di sini ada Angular. Adapun di sini tuh Total Station ini tuh patok buat menembak sebuah bangunan. Dia tidak bisa menggunakan prisma ataupun tidak. Kelebihan dari Total Station ini. Sedangkan untuk yang GTS 535 ini, untuk on off-nya di sini, dan untuk koordinatnya di sini, untuk sudut angularnya di sini, dan untuk SD, VD, dan HD-nya di sini. Untuk yang lainnya sih hampir sama ya. Dan mereka juga bisa menyimpan sebuah data itu bisa menggunakan memori. Kelebihan dari Total Station ini tidak usah dicatat gitu. Nah, di sini pun ada yang F1, F2, F3 sama F4. Di sini juga ada. Selebihnya sih masih sama untuk penggunaan. Dan di sini pun jika ingin menembak sebuah benda itu, kita tuh harus perhatikan niponya pada display. Kalau misalnya Total Station yang sebelah kiri itu, yang model Topcan GM55 itu, bisa dilihat dari display apakah di tengah-tengah atau tidak gitu. Biasanya kalau misalnya niponya tidak di tengah-tengah, mereka tuh bakal error gitu. Ini pun ada nanti di dalam, misalnya kita menggunakan, misalnya kita pencet koordinat. Nah, nanti akan mengeluar data di mana itu ada HD, VD, dan SD. Ada jarak tegak, datar, dan miring. Sedangkan misalnya kita butuh koordinat yang NEZ, itu bakal nanti akan keluar NEZ gitu. Lalu untuk yang angular itu bakal keluar sudut horizontal sama sudut vertikalnya begitu. Lalu untuk cara menggunakannya tuh kita bisa pencet. Di sini saya akan menjelaskan yang penggunaan yang Total Station Topcan GM55 hampir sama untuk cara kerjanya, tetapi kalau misalnya yang GTS ini tuh harus menggunakan prisma untuk menembak suatu benda. Kalau misalnya yang Topcan GM55 tuh non prisma juga bisa. Mungkin untuk caranya tuh, kalau misalnya di Angular, misalnya kita pertama-tama kita Angular. Di Angular ini akan menghasilkan adanya sudut horizontal dan sudut vertikal, di mana
ini tuh dipengaruhi kalau misalnya sudut horizontal itu digeser ke kanan ke kiri, yang ininya digeser ke kanan ke kiri, sedangkan sudut vertikal ini yang teropong ini ke atas ke bawah. Nah, untuknya tuh caranya tuh harus diperhatikan untuk HR-nya tuh harus di set 0. Untuk set 0 tuh kita bisa pencet F1, nanti mesh yang dikeluarnya tuh, lalu nanti ada F3, nanti set 0 gitu. Untuk kita mau koordinat NEZ, kita pencet NEZ. Oke, nanti akan mengeluarkan data. Ketika kita udah menembak itu dan sudah pas dengan yang ditembak itu akan mengetahui di mana nanti tuh stasiun ini tuh akan mengeluarkan laser gitu. Jika kita mengukurnya tuh non prisma gitu, akan terdapat laser merah. Nah, untuk tampilan NP sama P itu kita di sini nanti kan sudah kita pencet di sini, dia akan keluar data, terus sebelumnya tuh pencet ini, lalu di sini di F1 tuh ada bacaan mesh, nanti pilih di F3 ada NP sama P. Nah, di situ nanti adalah keluar kalau NP sama P. NP itu singkatan dari non prisma, sedangkan P itu singkatan dari singkatan dari prisma. Nah, untuk NZ itu north itu jarak alat ke objek itu berapa, sedangkan isting itu adalah sudut dari alat ke objek itu berapa. Menjelaskan bagaimana cara ngeplot dari data yang dihasilkan dari total station. Nah, untuk caranya itu di sini ada data mentah dan data jadi, di mana data jadi ini tuh sebagai patokan data mentah apakah yang nanti di hasil akhirnya apakah sama dengan data jadi atau tidak. Nah, untuk data mentah itu tuh yang dibutuhkan adalah HR, HD, dan VD. Nah, untuk HR ini tuh kan ada derajat, menit, detik. Nah, di mana HR ini kita harus dikelola dulu. Tentunya dengan cara seperti ini. Jadi yang derajat ditambah yang menit dibagi 60 ditambah yang detik dibagi 3600. Lalu kita diradianskan karena Excel itu satuannya adalah radians, jadi kita radianskan terlebih dahulu. Untuk HD itu yang ada di data yang di total stationnya yang dihasilkan, nanti ada VD. Lalu kita olah dulu HD-nya, kita HD dikali sin alpha, di mana alpha ini adalah radians dari HR. Lalu ada yang cos untuk Y-nya. Nah, seperti itu, Z ini adalah tinggi objek pada lampu. Jadi setiap target 1 itu ada tingginya ada 1 meter, sedangkan target
tua itu ada 1,5 meter, target 3 dan 4 itu ada 1 meter. Lalu untuk XYZ-nya dengan cara HD yang ini ditambah X diturunkan ke bawah, jangan lupa pakai ini dolar ini biar mengurut gitu ke bawahnya, biar yang ini tuh tetap sama di X gitu, di 0. Lalu Y juga sama seperti X tetapi pakai yang HD cos alpha. Kalau Z-nya itu menggunakan pakai Z. Sama untuk plotnya, rumusnya seperti ini. Langsung diturunkan ke bawah. Tripoli, kutip sama dengan kutip 2, Tripoli, kutip 2, dan yang ini M, terus lalu dan lagi, terus kutip 2, koma, kutip 2, lalu yang Y-nya, dan kayak seperti ini rumusnya, tapi yang terakhir tidak usah pakai dan kutip 2. Lalu yang ini hasil dari turunan ini. Tetapi untuk yang awal itu harus dikunci. Sama yang alat 2, kalau alat 1 ini kita menggunakan total station yang jenis GPS yang 535N. Kalau alat 2 ini tuh menggunakan yang Topcon GM55. Oke. Nah, nanti kita lihat apakah XYZ ini sama hasilnya dengan data jadi. Jika sama, pasti itu sudah benar.